kehendak Allah itu pasti yang terbaik. Kamu pelihara ayam kok mati, ya nggak apa-apa, itu dari Allah. Kamu neteskan telur, pokoknya neteskan telur 1000, ya neteskan cuma 100, ya nggak apa-apa. Nah, itulah yang terbaik. Mungkin kamu nggak bisa ngerumat ayam 900 jadi yang cuma netes cuma 100 begitu. Itulah pilihan Allah. Dari segala yang dipilihkan Allah, kehendak Allah itu adalah sesuatu yang terbaik. Aku kepengen kalau Gusti Allah menghendaki ngulang, yaitu yang terbaik itu. Nggak akan terbaik. Itu. Pasti apa? Pasti yang terbaik. Aku kepengen dia lanang kok lahir wedok. Ya yang perempuan itu yang terbaik gitu. Pada segala yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Seperti para penghuni gua ini kepengennya beriman kepada Allah ya. Ternyata diuji dengan orang-orang bangsa Romawi yang kejam ya, yang menindas mereka, ingin membunuh mereka sehingga mereka bersembunyi di dalam gua, dikejar-kejar tentara-tentara Romawi. Mereka bersembunyi di dalam gua, bahkan tertidur sampai berapa? 350 tahun. Jadi kehendak Allah itu pasti yang terjadi, yang terbaik gitu loh. Idza nasita, ketika kamu lupa at-ta'liqa, menggantungkan dia dengan masyiati, wa yakul, dan ada apa dzikruha, mengingat insyaallah ba'dan nisyan, sesudah lupa, itu kadzikriha, seperti mengatakan insyaallah ma'al qaul, beserta ucapan. Qala al-Hasan, berkatalah Imam Hasan, wa ghairuhu, dan selain Hasan, maksudnya selama masih ada fil majlis, itu di dalam majlis. Wa qul, dan katakan asa, barangkali apa ayyahdiani, Tuhanku menunjukkan nih kepadaku siapa Rabbi, Tuhanku. Ya akroba, kepada lebih dekat min hada, dari cerita para penghuni gua. Min khabari ahlil kahfi, maksudnya cerita para penghuni gua. Dilalati, di dalam menunjukkan alan nubuwati, sifat kenabianku. Rasyada sebagai petunjuk kebenaran. Hidayatan maksudnya petunjuk. Waqad fa'ala, dan telah melakukan siapa Allah dzalika, rasyada itu. Jadi kadang apa yang dilakukan Allah itu menurut akal kita itu tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal itulah perbuatan Allah. Perbuatan, karena akal terbatas. Akal terbatas enggak? Iya. Ada zaman dulu, zaman Imam Abu Hanifah. Ada seorang ilmuwan, dia itu murtad. Karena dia beranggapan bahwa Tuhan itu harus kelihatan, Tuhan itu harus bisa disentuh, Tuhan itu harus bisa dinalar gitu. Sampai akhirnya dia murtad bahwa mengatakan Allah itu tidak ada. Dengan penelitiannya, akalnya dia membanggakan, oh Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu harus bisa disentuh dong. Tuhan itu harus bisa dilihat. Tuhan itu harus bisa dipegang gitu. Akhirnya semua ulama-ulama, ahli Quran, ahli filsafat, ahli hadis, ahli bayan, ahli mantik, bala, romani, usul fikih, semua tidak ada yang bisa berdebat dengan ulama murtad ini. Lah waktu itu Imam Abu Hanifah masih kecil.
ya masih kayak apa gitu, masih kayak Arif gitu, mau kayak Dan lah, mau kayak Dan. Cerita-cerita si Abu Hanifah itu kedengeran, wah ada ulama ilmuwan lo bilang bahwa Allah tuh nggak ada. Dia tuh benar-benar sudah tersesat tuh. Tidak ada yang bisa mengalahkan hujahnya dia gitu. Makanya umpamanya Danu Abu Hanifah sowan kepada saya. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Nama Danu. Wanu Yai, boleh nggak saya berdebat dengan ulama yang murtad itu? Katanya dia bilang bahwa Allah itu nggak ada. Iya, semua ulama yang lain kalah dengan hujahnya dia. Saya mau datang mau menghadapinya ya sang guru. Izinkan saya Yai, saya akan menghadapi ulama yang murtad itu. Kamu berani Danu? Kamu berani memahami mau? Oh, wantu Yai, siap. Dia datang ke majelis itu persidangan. Ya murtad ulama itu duduk nggak ada yang ngalahkan, semua tinggaluk gini. Langsung Imam Hanifah itu datang maju ke depan, anak kecil kayak Danu ini. Wih, Wandi cilik maju dikit apa? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ulama yang murtad ya. Mana boleh? Ada apa? Saya dengar Pak ulama ini telah murtad ya? Ya. Mau apa kamu? Oh iya. Kenapa Anda murtad? Ya karena aku mengatakan Allah itu nggak ada. Masa Tuhan nggak ada? Nggak kelihatan, nggak bisa disentuh. Oh berarti Anda itu, kenapa Anda apakah Anda sudah memikir seperti itu? Sudah punya akal? Sudah mikir pakai akalnya sampean? Ya iyalah, aku kan pinter, aku kan ilmuwan gitu. Aku bilang pokoknya Allah itu nggak ada. Ngomong dilihat aja nggak bisa. Oh, Anda itu pun nggak punya akal berarti. Loh, kok bisa Anda mengatakan saya nggak punya akal anak kecil itu? Ya iyalah. Kalau sampai yakin punya akal, ya yakinlah. Aku ilmuwan, aku pura penting, aku bisa mikir. Berarti Anda yakin punya akal? Yakin. Yakin 100%? Yakin. Sekarang saya tanya, akal itu sampai yakin ada kan? Ya yakin aku. Sekarang tunjukkan di mana akalnya sampean? Di mana ya? Akal. Iya, sampai tadi bilang katanya punya akal. Iya. Katanya Anda mikir pakai akalnya sampean, Tuhan itu nggak ada. Terus nggak bisa lihat akalnya sampean mana? Akal. Ini, oh itu bukan akal, kepala di dalamnya. Oh bukan, itu otak. Ayam aja punya, kambing punya, sapi punya otak, tapi belum tentu punya akal. Kalau Anda punya akal, ya iyalah aku ya punya akal. Lah iya mana? Akalnya mana? Kamu nggak aja? Iyalah berarti nggak aja. Akalnya mana? Akalnya namanya mana? Akal di mana ya kalian? Di sini. Itu dada di dalamnya. Ya mungkin tulang dada di dalamnya. Iya mungkin liver. Mungkin apa, head, hati dan sebagainya. Di mana ya akal? Tapi katanya Anda yakin punya akal. Iya. Akal aku punya, tapi di mana ya? Ini di mana? Masa disilit? Enggak. Di mana akalnya sampean? Iya. Anda yakin punya akal tapi nggak bisa menunjukkan. Iya anak kecil. Aku nggak tahu di mana akal itu. Nggak bisa lihat. Nggak bisa menunjukkan kepadamu. Lah gitu dong ulama goblok. Lu goblok. Ya iya goblok dong. Lewat akalnya sampai yang menempel di tubuhnya sampean tidak tahu di mana rimbanya, di mana tepatnya. Apalagi Allah yang maha menciptakan akal, tentu pasti tidak akan bisa. Lewat akal aja nggak bisa yang sepele, yang nempel di katanya sama di sini, mana, tunjukkan kepada saya. Baru akal saja tidak bisa menunjukkan. Apalagi Allah yang menciptakan akal, Allah yang maha gaib, Allah yang maha dahsyat, Allah yang besar. Tak ceritakan.
Kalau ada seekor semut kecil, dia naik di atas bola, dia bisa melihat bola nggak? Bisa melihat bola apa nggak? Bisa nggak? Kalau ada semut kecil duduk di atas bola yang besar, kira-kira semutnya bisa lihat bola nggak? Bisa lihat nggak, Jano? Bisa lihat nggak? Bisa lihat apa nggak? Bisa lihat apa nggak? Keseluruhan bumi itu loh, bisa lihat apa nggak? Ya nggak bisa karena saking kecilnya semut. Bisa lihat apa enggak? Bisa lihat enggak juga? Lah semua begitu juga kita. Apa yang kita injak? Bumi. Keseluruhan bumi, alam semesta yang besar, kalian bisa lihat enggak? Enggak bisa lah. Karena kalian kecil. Lalu Allah yang maha besar, lebih besar dari segalanya. Bisa enggak kalian lihat? Nggak bisa lah, kalian terlalu kecil untuk melihat Allah. Makanya kalian mustahil bisa melihat Allah. Bisa nggak? Bisa apa mustahil? Mustahil. Bumi itu sebesar cincin, ibarat sebesar cincin. Dengan langit pertama, langit ke-1. Langit ke-1 itu beribaratnya samudra yang luas. Bumi seisinya itu hanya seperti cincin kecil yang di tengah samudra. Itu langit ke-1. Langit ke-1 dengan langit kedua seperti cincin di tengah samudra. Terus langit ketiga seperti cincin di tengah samudra dengan langit ke-3 dan seterusnya sampai langit ke-7. Langit ke-7 di tengah-tengah Baitul Ma'mur. Pelataran Baitul Ma'mur ibaratnya seperti cincin yang di tengah-tengah samudra. Rof sampai sana, sampai alas kursi, sampai ke Sidratul Muntaha, itu tepat di depan terompetnya malaikat Israfil. Lubangnya terompetnya malaikat Israfil seluruh alam semesta ini tinggal tiup, hancur semua. Bisa ndok-ndok kita tulisan produk-produk. Iya. Apa yang bisa kalian banggakan dengan semua ini? Tidak ada. Ya. Alam semesta, seluruh alam semesta, mulai dari bumi yang terkecil sampai langit ke-7, itu cuma di depannya lubangnya terompetnya malaikat Isra. Terus sekarang apa pekerjaannya malaikat Isra lagi laplah terompetnya? Bilang aja, malaikat harus tiup. Hancur dah semua. Nah, itu. Maka tidak bisa kita memikir takdir kehendak Allah dengan akal. Nggak bisa. Bisa apa nggak? Piye nak matahari gila tapi teko kulon. Ngono ku piye ya tadi ini? Ya, tidak bisa diakal. Segala sesuatu tidak bisa diakal kalau kehendak Allah. Ya. Terus bagaimana? Ya semua atas kehendak Allah. Bikudratil bimasyiatil insyaallah. Sama Arab sholat Mas Danu insyaallah. Kalau Allah mengendak loh. Sama untuk sapi kuwi insyaallah. Kalau Allah mengendak sama Arab tuku omah kuwi pengabdi setan iku insyaallah. Loh, sama Arab dikuntilanak insyaallah bener. Insya Allah. Lu sama alam tuh hutan gue. Insya Allah betul. Dua gue alas patu lu. Insya Allah gak apa-apa. Apa? Insya Allah. Insya. Sampai alam tuh putih jago gue. Bacano. Insya Allah siap mau beli. Lu jago gue. Jago nih nyekikrek kan lu. Gak apa-apa. Insya Allah tak tuku. Aku harus berjanji karena orang Insya Allah. Insya Allah itu semua atas kehendak Allah.
mereka tinggal di kahfihim di gua salasami'atin 300 ditanwin dengan dibaca tanwin sinin 300 tahun. Atfu bayanin itu atuf bayan di salasumi'atin untuk lafaz salasumi'atin wa hadis sinun, dan inilah tahun itu as-salasumi'ah 300 inda ahli kitab syamsiyah menurut penanggalan syamsiyah wa tazidul qamariyah dan menambah tahun qamariyah alaiha as-syamsiyah indal Arab menurut orang Arab tis'a sinin 9 tahun, jadi 300 tahun ya. 309 tahun. Waqad dukirat, dan disebutkan fi qawlihi di dalam firman Allah Ta'ala wasdadu tis'a, wasdadu dan tambah siapa ashabul kahfi tis'an 9 tahun. Tis'a sinin maksudnya 9 tahun. Fasalah sumi'atis samsiyah, maka ada pun 300 samsiyah itu salah satun wa tis'un qamariyah 309 tahun qamariyah. Kul katakan Allah, adapun Allah itu alamu lebih tahu bima dengan perkara atau dengan tahun labisu yang mereka tinggal di dalam goa. Iman daripada orang ikhtalafu yang berbeda pendapat fihi di dalam ma wahwa ada berikhtilaf itu ma perkara taqaddama yang telah dahulu apa zikruhu penyebutannya ma lahu itu bagi Allah la ghaibus samawati segala macam perkara gaibnya langit wal ardi dan bumi. Ay ilmuhu maksudnya pengetahuan Allah. Absir lihatlah bihi Allah, ay billahi dengan absir maka ketahuilah bihi dengan pengetahuan Allah no. Ay billahi maksudnya dengan pengetahuan Allah. Ya adapun absir bihi itu sighatut ta'ajjubin, sighat ta'ajjub. Wa asmi' dan heranlah bihi kepada Allah kadzalika seperti itu sighatut ta'ajjub bimakna ma dengan maknanya perkara absarahu wa ma asma'u wa ma ada pelawat absarahu wa ma asma'u itu ala jihadil majaz menurut arah kata-kata majaz perumpamaan wal murad adapun yang dikehendaki itu annahu sesungguhnya Allah Ta'ala itu la yaghibu tidak gaib an basarihi dari melihat Allah wa sam'ihi dan mendengar Allah. Jadi kita itu mau melihat Allah. Melihat itu tidak harus dengan mata, ya enggak? Tapi bisa dengan hati. Sebenarnya mata manusia itu bisa lihat apa enggak? Bisa lihat apa enggak? Matamu bisa lihat ya? Dano? Bisa lihat apa enggak? Kalau listrik mati, bisa lihat apa enggak? Berarti bisa lihat dengan matamu. Kalau mati listriknya loh, padam gelap gulita bisa lihat enggak? Berarti matamu bisa lihat apa enggak? Enggak bisa. Ya kan? Matamu bisa melihat apa enggak dan? Bisa lihat apa enggak? Tidak bisa. Kalau kamu di dalam gua